Kali ini aku bakal berbagi kisah seorang yang suka banget minjem koperasi harian. Kemudian dia dihina, dicaci, bahkan nyaris pindah dari tempat tinggalnya. Gimana kisahnya? Mari kita simak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, It's Lizam Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat ya. Begitu juga dengan aku di sini, alhamdulillah sehat walafiat. Oke teman-teman, jadi ini kisah nyata video lanjutan kemarin yang ini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, yuk kita tonton dulu supaya nyambung ceritanya. Linknya ada di box deskripsi. Nah, seperti yang kita ketahui, semenjak mengamalkan sholawat, rezeki si kakak ini kan terus mengalir, alhamdulillah. Jualannya lancar, dapat UMKM, terus rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu juga dengan sholat 5 waktunya, tahajud, duha, alhamdulillah udah nggak ketinggalan lagi. Nah, tapi waktu itu kan utangnya belum lunas semua, cuma sudah hampir lunas. Kemudian suaminya juga sholat 5 waktunya masih bolong-bolong dan belum sepenuhnya percaya tentang keajaiban sholawat. Masih percaya nggak percaya lah begitu, tapi ada juga ngamalkan sesekali. Hingga ketika lebaran kemarin, si kakak ini pulang kampung ke rumah orang tuanya. Jaraknya itu tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Karena ada beberapa urusan dan mumpung itu lebaran, ternyata si kakak ini terlalu lama di kampung, lebih kurang 3 minggu. Akhirnya si koperasi tadi pada nyariin teman-teman, hebohlah sekampung. Mereka pada ngegosipin, yang lama-lama juga diungkit-ungkit kembali, yang nggak penting juga diomongin. Ya biasalah, namanya di kampung ngegosip lah. Rata-rata hampir semua warga di kampung itu ngegosipin teman-teman. Hingga ada beberapa orang yang nunjukin alamat orang tuanya si kakak tadi. Datanglah beberapa si koperasi ke rumah orang tuanya si kakak. Nah itu kan gawat banget kan, sampai bawa-bawa keluarganya yang di kampung. Setelah 3 minggu si kakak dan keluarga kembalilah ke tempat tinggalnya tadi. Begitu sampai langsung heran, kok orang-orang pada natapin, pada mandang sinis, kayak ngelihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian sibuk bergunjing, tindir menyindir, bisik-bisik di depan orangnya, bukannya mau ngomong langsung begitu. Kemudian kakak ini punya kakak ipar yang penyakitnya itu aneh banget teman-teman. Dia mencampuri urusan adiknya, sehingga kalau dia marah karena mereka berutang, itu suka teriak-teriak. Ngapain kalian minjam-minjam, berutang aja kalian terus, kalian habiskanlah harta ayahku, mamaku. Pokoknya kayak gitu-gitu, hukum orang ini ya, hukum orang ini mak. Kayak gitu, padahal orang tuanya itu udah meninggal. Jadi heboh lah satu kampung kan. Orang-orang di situ jadinya mikir, iya ya ngutang terus, ngapa nggak tobat-tobat, ya ngapa ya kemarin kabur, macem lah bertambah. Kemudian ketika ada acara hajatan, kemalangan tak acara sedekah gitu, nah yang digosipin juga kakak itu teman-teman, diungkit lagi. Apalagi kalau ada kakak iparnya, udahlah jadi kompor gas lah di situ. Akhirnya si kakak ini nangis, udah nggak tahan lagi, mau pindah aja, jadi carilah tempat yang baru. Cukup aneh kan teman-teman, padahal warga itu yang berutang orang lain dan mereka nggak dipaksa, nggak diminta untuk membayar cicilan utang si kakak ini, tapi mereka ikut campur, ikut urusin orang lain, ikut menghakimi orang lain. Nah itu, wah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu ya. Nah, untuk menenangkan hati, si kakak ini tetap berselawat, tetap pada sholatnya, amalan-amalannya. Ya Allah, kalau ini memang jadi penghapus dosaku yang lalu-lalu, maka berikan aku kesabaran, aku ikhlas ya Allah untuk menjalaninya. Nah, beliau berdoa seperti itu teman-teman, karena memang udah banyaknya dosa-dosa yang telah lalu, termasuk dosa-dosa riba. Dan ini barangkali azab yang Allah tunjukkan di dunia. Baru di dunia teman-teman, belum lagi di akhirat. Terus gimana kelanjutannya? Nah sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Tulis juga pengalaman teman-teman di kolom komentar, karena sebagian orang lebih suka, lebih termotivasi dengan membaca tulisan di kolom komentar. Insya Allah jadi amal jariah. Dan tentunya di-share, barangkali ada teman kita yang lagi membutuhkan motivasi maupun solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Insya Allah jadi amal jariah juga buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke lanjut, akhirnya dijuallah aset berupa kebun sawit. Tapi tidak begitu banyak, hanya beberapa batang, sekitar 1 kaplingan.
Nah, ini juga termasuk salah satu solusi cara melunasi utang piutang ya teman-teman. Silakan teman-teman cek di video ini, linknya ada di box deskripsi, mudah-mudahan membantu. Setelah dijual pun kebun sawit tadi, utangnya juga belum lunas semua. Rencananya mau kembali jualan karena usahanya memang jualan, tapi melihat keadaan warga di sekitar itu sudah begitu, timbul keraguan, takut nggak laku, takut nggak ada yang beli, akhirnya mubazir dan kebuang-buang nih uang modalnya lagi. Sementara kalau nggak jualan, buat bayar utangnya gimana, buat makannya gimana, belanja dapurnya gimana. Yang diandalkan itu cuma jualan sama kebun sawit. Dan kebun sawit pun pendapatannya sudah menurun karena sudah tidak banyak lagi. Akhirnya kita saranin, kita nasihatin, kita semangatin, kembalilah jualan lagi walaupun sedikit karena lumayan kan buat belanja dapur ataupun belanja makan. Nah, untuk orang-orang yang jahat-jahat itu omongannya diamkan saja. Kalau misalnya udah nggak tahan lagi ngediaminnya, ya udah tanya aja, emang maksud kamu apa, mau kamu apa, udah bilang aja gitu. Nah, pikir-kepikir akhirnya jualanlah si kakak tadi. Bismillah, dibukalah jualan lagi walaupun sedikit, dan tetap sholawatnya dikencangin, amalan-amalannya dikencangin. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata jualannya itu langsung habis teman-teman. Besoknya habis lagi, dan penghasilannya itu kalau nggak salah saya sekitar 350-an apa 400 ribuan. Nah, itu lebih banyak dibandingkan hari biasanya, yang dulu-dulu itu malah kayak 200 hingga 250-an. Yang beli ada-ada aja, termasuk warga sekitar yang tadinya itu benci, ngomongin, ngegosipin, malah dia belanja teman-teman. Allah itu maha memutarbalikkan hati manusia ya, yang tadinya tukang gosip, malah dia belanja ke situ gitu. Alhamdulillah penghasilannya bisalah buat bayar utang, kemudian buat belanja makan. Selain itu beliau juga masih dapat bantuan dari pemerintah, kalau nggak salah PKH apa KIT gitu, yang uangnya bisa dicairkan dan digunakan. Selain itu suami yang tadinya sholat masih bolong-bolong, alhamdulillah sholat 5 waktunya sudah full. Kemudian sudah mulai yakin sama sholawat dan mulai mengamalkannya meskipun belum jor-joran banyak-banyak jumlahnya gitu. Mereka termasuk anak-anaknya yang sudah SD dan SMP itu yakin bahwa semua ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya melalui berkah keajaiban sholawat. Dan alhamdulillah hingga saat video ini tayang, ternyata utang si kakak sudah lunas. Kemudian utang si abang tinggal 2 koperasi lagi, dan itu pun sudah berjalan lebih kurang setengahnya. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi pelajaran buat mereka, tidak diulangi lagi, terutama itu dosa riba. Dosanya ngeri banget. Azabnya di dunia aja kalau Allah tunjukkan itu kita nggak tahan, itu masih menyakiti hati batin kita ya, belum lagi fisik kita. Nah, bagaimana kalau kita mendapat azabnya nanti di akhirat? Na'udzubillah min zalik. Jadi ayolah kita benar-benar bertaubat dan keluar dari riba. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini, semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Pada intinya adalah seberat apapun masalahnya, sebanyak apapun utang piutang kita, tetap kembali lagi dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kencangkan lagi tilawahnya, sholatnya, sholawatnya. Insya Allah, Allah akan bantu mempermudah segala urusan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.